Dari titik di mana Merkurius mulai bergerak di belakang matahari, Merkurius tampak seperti bergerak mundur. Hal ini disebut retrograde Merkurius. Faktanya, planet ini tidak bergerak mundur, ia hanya bergerak ke arah belakang matahari, berlawanan dengan gerakan bumi. Jika seseorang dilahirkan dengan retrograde Merkurius, itu berarti tema-tema yang berhubungan dengan Merkurius lebih ditekankan dalam hidupnya. Proses berpikirnya berorientasi ke dalam. Sebelum berbicara, ia perlu menginternalisasi dan menyaring informasi dan apa yang harus ia katakan. Perlu waktu untuk mencerna dan memproses informasi. Dalam karma, informasi tidak diinternalisasi, informasi tergesa-gesa dan dangkal. Dalam karma leluhur yang terkait dengan tanda dan rumah tempat Merkurius berada, atau dalam keluarga jiwa, ada penyalahgunaan informasi yang disengaja dan disengaja. Mereka telah mengganggu keseimbangan dengan berbohong, memfitnah, menciptakan polusi informasi, mencuri, bertindak dengan prasangka mereka atau terlalu formalistik, melihat kehidupan dari sisi buruk. Jika Anda dilahirkan dengan Merkurius retro, Anda akan merasa seolah-olah tidak ada yang memahami Anda di masa kecil Anda. Anda mungkin memiliki masalah dengan saudara-saudara Anda atau masalah dengan kehidupan pendidikan Anda. Anda mungkin memiliki masalah belajar dan masalah komunikasi. Anda mungkin dikelilingi oleh pencuri, orang-orang yang membuat polusi informasi, pembohong, pemfitnah, dan Anda mungkin mengalami ketidakadilan. Menggunakan perangkat teknologi dan matematika dapat menyebabkan beberapa masalah. Orang-orang dengan kemunduran Merkurius harus mementingkan komunikasi dan informasi. Adalah baik bagi mereka untuk menulis artikel untuk menyembuhkan pikiran dan pikiran mereka. Tulisan-tulisan terbaik bisa keluar dari orang-orang dengan retro Merkuri. Pada saat yang sama, retro Merkuri adalah pikiran yang berorientasi pada dunia batin dalam pemikiran yang mendalam. Mereka menjadi menganalisa diri sendiri, kritis terhadap diri sendiri, sadar akan hal-hal yang sensitif, linglung, dan malu untuk berkomunikasi. Merkurius dalam lambang zodiak Aries. Mereka supel, lugas, percaya diri, kuat, dan komunikator yang lugas. Mereka bisa menjadi pemimpin yang baik, pelopor ide dan pembicara. Mereka dapat bertindak segera karena mereka berpikir. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, gaya bicara mereka yang energi harus lebih tenang dan mereka harus berbicara dengan lebih bijaksana. Taurus. Mereka adalah pembicara yang tenang, mantap, dan percaya diri. Mereka membutuhkan fakta-fakta konkret dalam hidup dan mencari kepercayaan. Mereka adalah orang yang terampil dalam masalah keuangan. Jika mereka mengatasi pikiran yang kaku dalam kehidupan sehari-hari, mereka dapat belajar lebih banyak dan persepsi mereka dapat beragam. Gemini, di mana Merkurius berkuasa, memberikan pikiran yang kuat, berbakat, ingin tahu, serbaguna, lucu, dan tajam. Orang ini dapat menggunakan kata-kata dengan sangat baik. Ia suka bertanya dan bercerita. Untuk menghindari gangguan, ia harus menenangkan pikirannya dengan latihan pernapasan atau meditasi. Cancer. Emosi mempengaruhi pikiran dan cara seseorang berbicara. Memori emosionalnya sangat kuat dan terhubung dengan masa lalu. Ia memiliki kecerdasan kreatif dan intuitif. Ia perlu belajar untuk menjadi lebih logis dan objektif dalam kehidupan sehari-hari. Leo, mereka adalah komunikator yang percaya diri, ceria, hangat, dan menantang. Mereka memiliki pikiran yang kreatif, kemampuan humor yang kuat dan mereka ingin dilihat dan didengar. Mereka harus belajar untuk tidak berbicara terlalu berpusat pada diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Virgo. Ada kecerdasan yang sangat tajam di mana Merkurius berkuasa. Mereka sangat mudah memperhatikan detail, analitis, dapat dengan mudah menghitung dan mengatur segala sesuatu di kepalanya. Mereka dapat membedakan apa yang berguna untuk apa dan mengatur segalanya. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang harus belajar untuk tidak tersesat dalam detail dan tidak terlalu kritis. Libra, mereka memiliki gaya komunikasi yang seimbang, naif, lembut, dan tulus. Mereka berbicara untuk menciptakan harmoni dan keadilan dan tidak suka berdebat. Mereka memiliki nilai estetika yang kuat dan menambahkan keindahan dimanapun mereka menyentuh. Mereka tidak mengatakan pendapat mereka yang sebenarnya agar tidak mengganggu kedamaian.
Mereka harus belajar untuk mengekspresikan keinginan dan pemikiran mereka secara langsung. Scorpio menggambarkan pikiran yang berbicara sedikit dan ringkas dan mencoba untuk memahami dengan mengamati lebih banyak. Orang ini memiliki pemikiran yang mendalam dan intuisi yang tinggi. Dia adalah penilai yang baik terhadap orang lain. Keinginan untuk tahu sangat kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, ia harus belajar untuk mengurangi keinginan untuk berbicara secara sarkastik dan skeptis. Sagittarius, zodiak ini menggambarkan pikiran yang ingin mengeksplorasi dan mengalami. Orang ini berkomunikasi dengan cara yang ceria, optimis, dan berenergi tinggi. Alih-alih hidup pada saat ini, ia selalu fokus pada hari baik yang akan datang. Intuisinya kuat, tetapi pikirannya mungkin terganggu dan terpecah. Mereka cenderung fanatik atau dogmatis dalam keyakinan mereka. Ia adalah guru dan ahli yang baik ketika ia fokus pada satu subjek. Ia harus belajar untuk berpikir realistis dan tidak terlalu optimis dalam kehidupan sehari-hari. Capricorn memiliki gaya komunikasi yang realistis, jelas dan jujur. Mementingkan keseriusan, aturan, martabat, dan gaya. Mereka ingin melihat bukti konkret, mereka otoriter. Mereka adalah guru, murid, dan karyawan yang baik. Mereka perlu belajar untuk membedakan antara realisme dan pesimisme dalam kehidupan sehari-hari. Aquarius, ia adalah seorang yang cerdas, inovatif, penemu yang memiliki kecerdasan kolektif. Ia menghargai orisinalitas dan kemandirian. Ia berpikir untuk kepentingan semua orang dan egaliter. Ia dapat dengan mudah mengelola tim dan menjadi rekan tim yang baik. Jika ia melebih-lebihkan keinginannya untuk menjadi berbeda dalam kehidupan sehari-hari, ia mungkin akan terasing dari lingkungannya dan mungkin dianggap aneh. Pisces adalah zodiak yang emosional, intuitif, empatik, suka menolong, dan kreatif. Ia memiliki kemampuan spiritual dan penyembuhan. Ia bisa menjadi seorang psikolog, terapis, seniman yang baik. Kondisi mentalnya mempengaruhi kata-kata dan persepsinya tentang kehidupan. Ia bisa linglung dan pelupa. Ia membutuhkan isolasi lebih dari orang lain dan bisa lebih kreatif dalam keheningan. Ia perlu belajar untuk bersikap realistis dan jernih.